Sebenarnya ada saya eh, temen cewek ada yang suka sama saya, tapi nggak tahu ya kenapa nggak bisa membuka hati ya. Itu aku tuh harus gimana? Kalau wanita cantik itu sebenarnya relatif. Ya. Kalau wanita tuh cantik sebenarnya sebagai bonus. Hmm. Kalau aku mencari karakter wanita tuh nggak cuma cinta sama aku. Kalau aku eh, untuk pembelajaran, untuk masalah bisnis lah, biar mengikuti alurnya ya. Kalau aku kan mau belajar, kamu ini anggap suhu sama aku. Oh, Suhu mengenai cinta. Celsius apa Fahrenheit? Cinta ini serius ini. Oh ya, oke, siap. Karena dia dari dulu saya kenal, tapi ada lagi yang lebih suhu, Mas Farijal. Tapi sekarang yang lebih suhu ini, Mas Iqbal. Saya sebenarnya ada saya temen cewek ada yang suka sama saya, tapi nggak tahu ya kenapa nggak bisa membuka hati ya. Itu aku tuh harus gimana? Menurut pakar cinta. Jeng 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 jeng. Enggak ada. Inisialnya anak N situ, N situ, E, siapa situ? Nah, itu gini. Dari aku ya. Ya. Tuh jangan terlalu kamu harus kayak gimana. Jalannya dijalani. Ketika satu orang ini tidak merubahmu, nah berarti ini bisa. Tapi kalau dia masih ada penuntutan yang lain, jangan. Kalau kata Maduranya sabe pebeli kerang tuana. Itu sabar, pembeli taruhan. Iya. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misal karena namanya kayak gitu, kalau bisa dia merubah kita itu kan bukan cinta kan? Bukan cinta. Itu namanya kompromi. Kompromi bener. Kalau kamu cuman sekarang masih tahap serius sama bisnismu, serius sama kuliahmu ataupun serius sama yang lain, ya kayak gitu, jalani aja dulu. Kalau memang ya berteman lah, kan jangan terlalu menjauh, jangan terlalu mendekat, udah stuck aja di situ Setengah-setengah ya. iya, santai aja. Kalau pacar emang nggak punya aku, tapi kalau temen deket. Iya, I know, saya tahu pesona Anda, bos. Enggak lah. Pesona Anda saya tahu. Tapi ya kan aku belajar dari Mas Iqbal gimana caranya mendekatin seorang wanita. Tapi aku punya satu cerita ya. Aku nggak buka hati buat perempuan lainnya. Di sisi lain, aku itu ketemu satu wanita ya yang bikin aku tenang. Dan dia tuh anak rahasia lah, anak mana ya. Tapi buat kamu yang mendengar ya, semoga kamu peka ya. Nah, setelah aku kejar, ternyata dia punya pacar. Rugi kan? Masuk. Kena karma ini aku. Tapi sebelum janur kuning melenting lah. Iya. Tapi aku tetap berusaha. Berusahanya aku tanpa menyentuh. Berdoa di seperempat malam. Ya apa itu? Seperempat apa sepertiga ini? Oh, sepertiga ya. Iya. Grogi aku. Ya seperti itu, Bang. Jadi ketika cuman kamu fokus ke yang lain, udah fokus yang lain. Tapi kalau kamu lagi fokus ke itu, saranku cari yang kamu pengen maksudnya gimana? Karena gini, karena kebanyakan orang anjing ganggu kok dia kayak ya. cerdas gini, Mas. Gimana? Gini, jadi kalau kamu fokus ke cari itu, cari yang kamu pengen. Kenapa kok cari yang pengen? Karena kebanyakan orang ketika sudah kayak gitu, yang pertama, kenapa kok banyak orang yang menikah muda? Karena waktunya. Repot kalau sudah karena waktunya, mau.
aku udah tua. Kudune iki. Jadi kalau misal kayak gitu bisa dibalik sebenarnya. Kalau kamu sudah waktunya menikah, berarti ketika kamu menghadapi suatu kayak misal perceraian, ya berarti itu sudah waktunya. Waktunya ya. Bisa tapi kalau bisa jangan sampai bercerai lah. Enggak maksudnya dalam hal seperti itu. Ya, Jadi seperti itu. harus cari yang kamu ingin, karena seseorang itu kita nggak bisa ngerubah. Karena kalau kita ngerubah seseorang pasti ujung-ujungnya dia akan balik seperti itu lagi. Iya. Tapi ini bukan berlaku untuk semuanya loh ya. Tapi pasti ada yang bisa merubah dirinya sendiri atau enggak. Tapi kebanyakan enggak. Aku ya dari pengalaman tuh enggak. Kalau kamu sendiri ya, tipe seorang wanita yang pengen dampingin kamu itu seperti apa? Wow, bos, anjir. Buat teman-teman wanita ya, jangan lupa dicatat ya. Gimana ya? Ini tanggap suhu loh, masih bingung dia. Aku kalau nyari cewek yang pertama, ini dari apa dulu? Dari sifat apa dari fisik? Karena beda kan? Dari dua-duanya lah, dari faktor. Enggak, fisik dulu apa? Sifat dulu. Fisik dan karakter dah. Fisik dulu ya. Kalau fisik aku pertama lihat pasti dari kaki. Kenapa? Kenapa enggak? Hah? Oh, iya Cantik tapi terbang, bos. Wah. Bahaya. Gaib tuh, setan tuh ya. Iya, setan. terus. Dari kaki. Enggak. Jadi kalau misal fisik itu enggak melihat, cuman yang aku nilai karena gini. Kan kebanyakan orang kalau cewek bilang ya, kalau cowok milih yang ceweknya cantiknya natural, bullshit. Nggak ada cewek yang cantiknya natural. Nah sekarang kayak gini ya, kalau udah nyari tipe ya istri ya. Iya. Bukan pacar ya. Iya. Kalau kita nanti kalau sudah sah tidur bangun kan pasti lihat mukanya dia kan. Iya. Nggak mungkin dia kan make up. Iya benar. Kan gitu. Iya. Ya kalau misal kalau cowok cari cewek yang cantiknya natural berarti nggak mampu untuk belikan make up, skincare. Bah, kalau itu memang tugasnya kita sebagai cowok kan. Iya. Tapi kan ya aku kan nggak munafik pas lihat baru bangun langsung anjir. Setiap hari lihat kayak gitu, Bos. Iya. Itu kalau dari fisik. Kalau dari fisik kayak gitu. Tapi kalau dari karakter sebenarnya ya cari yang istilahnya dia tahu apa yang aku kerjakan, karena udah pengalaman dari yang sebelumnya bahasa dikekang nggak terlalu dikekang sih, cuman gimana ya, pernah satu waktu nyeletuk ada omongan waktu buat aku mana sih, nah itu. Jadi dia istilahnya gak pengertian ya. Iya, jadi kayak gimana ya, aku tipenya kan aku membebaskan seseorang untuk udah kamu kalau mau jalan aja sama siapapun. Nah begitu sebaliknya, kalau aku jalan sama siapapun jangan dikekang, karena namanya hati ketika sudah satu ya sudah satu. Tapi gini ya, aku kenal kamu kan sudah lama. Kamu orangnya baik ya. Makasih. Mekar dia. Nah, kamu baik, kamu percaya diri, kamu mempercayakan kepada wanitamu ya. Sampai suatu saat wanitamu itu bilang, kamu kok gak pernah marahin aku kalau aku lagi gini. Dan jawabannya kamu, aku mempercayain kamu.
jangan sampai mengkhianati aku. Nah, suatu saat dia mengkhianati kamu sampai kamu tersakiti, itu apa yang kamu lakuin? Ya udah. Putus, nyari lagi. Iya. Hebat. Tas dulu. Nah, sekarang gini bro, kita ketika kita cari seorang ya, di kita ngelepas, misal udah kamu jalan sama siapapun, dia jalan sama misal sama cowok nih, jalan tahu-tahu dia nyaman, dia jadian, ya udah silakan. Yang penting kita sudah berbuat baik buat dia ya. Iya, kalau misal dia yang hianati ya dia yang salah, ada sesuatu dari dia, kan gitu. Iya, bener. Ya aku selama ini mau membebaskan siapapun ketika aku dekat dengan siapa ya, tapi ketika aku dekat dengan siapa jangan mengekang, karena ya aku sifatnya seperti ini. Terus ke orang ya ketika misal minta tolong, kan nggak mungkin kita menutup itu. Iya. Jadi ya jangan terlalu jangan terlalu mengatur lah. Ya, siap. Iya, jadi kalau misal dia mau sama yang lain, emang Silakan ya. itu hak kamu. Berarti pada kesimpulannya kamu mencari wanita cantik gak cantik, yang penting dia itu pengertian sama kamu, gitu ya? Iya. Pengertian sama orang tuamu, jelas itu kan ya? Oh itu jelas. Oke, siap. Tapi ya enggak karena ya alhamdulillah karena orang tua membebaskan ya. Tuh, sebenarnya jadi ya agak ringan sebenarnya kalau aku. Jadi orang tua juga nggak ikut ngatur, nggak ikut apapun, karena namanya nanti ketika kita sudah berhubungan serius, yang menjalani ya kita ini. Iya. Bukan orang tua. Bener. Karena kebanyakan kan gitu, yang orang tua yang kolot ya. Udah bapak aja yang milihkan, bapak tahu yang terbaik buat kamu. Dah, emang orang tua kamu yang menjalankan, kamu sendiri bos. Ya contoh nih sekarang teman kita. Iya. Farjan. Udah berapa banyak cewek? Punya anak ditinggal, nyari lagi. Astagfirullahaladzim. Jangan ditiru guys. Macam. Iya. Paham. Jadi itu kalau segi nyari cewek dari aku. Jadi aku nggak terlalu mempermasalahkan. Ya alhamdulillah sih sekarang yang dapatnya seperti itu. Seperti itu gimana sih? Coba. Nyantai. Iya nyantai, santai lah, pengertian. Ya syukuran aku ikut bahagia loh. Karena yang penting tuh kayak gini. Kalau dari aku sendiri ya minimal. Ketika aku ngobrol kayak gini sama teman-temanku, aku nggak di spam chat. Kamu sama siapa? Terus foto. Pap ya. Inilah aku lo sama ini. Minimal nggak kayak gitu. Iyalah, siap. Aku minimal nggak kayak gitu. Jadi kalau misal paling ngechat lagi di mana, di sini sama ini, yaudah selesai. Iya. Nggak di spam. Aku kan gini video call. Aku kan kangen. Aku coba kan video call, aku pengen tahu teman-temanmu. Ngelis. Karena aku tipenya gini mau, ketika aku dilarang seperti itu aku akan jadi mau. Iya. Jadi kayak misal aku nggak boleh keluar malam. Aku pulang pagi. Bagus semua. Jadi dulu nih pergi jam 8.
pasti diwanti-wanti sama orang tua kan di rumah. Iyalah, iya. Kalau aku sama nenek kakek, jangan malam-malam pulangnya. Iya, pulang pagi bos. Jam berapa itu? Jam 3, jam 4 Oh, sampai bang. di rumah dimarahin. Tapi seperti jadi kayak gitu. Jadi kalau misal aku dilarang, makin jadi, nggak semakin nurut. Bodoh amat. Jangan jangan main terlalu jauh. Aku main sampai Jogja. Bagus kamu sebenarnya tipe orang yang berani. Iya, karena aku apa ya, menurutku kayak gini, kayak apa misalnya cowok itu ya. Sebenarnya seperti itu karena seorang cowok identiknya di umur 17 tahun dia harus keluar dari rumah sebenarnya. Dia harus menghidupi dirinya sendiri. Iya, Dia harus survive. Ya kayak adat Amerika dong. Tapi karena aku satu dua lain hal, aku nggak bisa keluar dari rumah, nggak bisa keluar dari kotaku sendiri. Jadi aku ya menetap. Tapi untuk kayak keluar jauh, terus main, terus pulang malam pagi, itu masih bisa, masih oke. Tapi bukan yang negatif. Nggak mabuk, nggak main cewek, nggak narkoba. Bagus. Pemuda itu harus kayak gitu. Bagus. Paling ngopi. Kalau yang di belakang kamera Yusuf. Ini yang bahaya. Iya, ini yang bahaya itu. Jadi jadi ya ketika balik lagi ketika nyari cewek ya seperti itu, santai. Iya, benar. Nah, kalau kamu ya apa? Oh, ini saya sudah membayangkan sesuatu hal ini. Dari faktor apa ini? Monggo. Saya jawab. Dari faktor ya, jangan fisik lah, karakter lah. Harus seperti apa? Kalau wanita cantik itu sebenarnya relatif. Ya. Kalau wanita tuh cantik sebenarnya sebagai bonus. Kalau aku mencari karakter wanita tuh nggak cuma cinta sama aku, cinta sama orang tua juga. Nggak sama ini kan? Enggak lah, terbagi dong. Jadi nggak cuma sama aku, jadi dia juga menyayangi orang tuaku. Itu dah satu aja itu wis. Kalau ada aku pesen satu aja ya. Pedes. Manis. Oh, karetnya satu berarti. Oh iya. Itu sudah. Sayang sama orang tua. Dan kedua, menghargai laki-laki. Itu. Mantap. Soalnya kalau wanita ini sebenarnya pengen dihargain, tapi kadang kita lihat ya, kita melihat dari studi kasus, fakta dan data yang ada di kantor apa yang buat penceraian agama ya. Nah, kita lihat di sana, kita lihat banyak masyarakat pemuda dan pemudi itu yang sudah bercerai. Karena apa? Dari faktor ekonomi, sosial, finansial. Dia itu sebenarnya kurang entah itu dari wanitanya, entah itu dari cowoknya, dia itu sebenarnya kurang menghargain. Jadi aku pengen yang mempunyai wanita yang selalu menghargain. Gimana menurutnya? Kok ada kebakaran ya? Tahu. Ini kamu tadi nyeletuk masalah finansial, masalah keuangan. Karena sebenarnya itu poin yang utama dari masalah kayak hubungan seperti itu. Karena ya benar di kasus perceraian, ketika di riset data ternyata di kasus perceraian itu banyak karena yaitu persoalan keuangan. Pasti keuangan. Iya, jadi banyak yang nggak jujur soal keuangan, banyak yang
ya itulah, itu salah satu contoh yang Faktor paling Faktor- bahaya itu uang. iya. Faktor paling bahaya itu uang. Makanya buat para cowok besok kalau gajian jangan jujur di wanitanya. Kalau gajinya 5 juta, bilang aja 3 juta. Simpan 2 jutanya buat kamu. Enggak gitu sih bos, itu lebih Insecure teman nanti kan. lebih bahaya lagi. Enggak miring nih, mau kena. Enggak. Jadi iya enggak gitu bos. Jadi Ini sebenarnya- katanya Farijal ini. wah jangan didengar. Iya iya, siap siap. Jadi siap. karena sebenarnya gini, kalau aku lihat dari pelajari video-video banyak, sebenarnya kayak gitu itu yang pertama harus diomongin, Terbuka ya. harus terbuka, mulai dari sebelum saya sampai sudah, karena itu yang menjadi kunci. Karena kan kita kan kadang sebagai cowok kan gengsi. Misal si cewek pengen A, karena kita nggak punya uang kita gengsi, oh ya nanti tak belikan, kita ngutang. Jangan sampai itu. Iya iya, terus terus. Iya, itu faktornya, ngutang, terus utangnya banyak, akhirnya misal kayak rumahnya sampai digedor-gedor, suruh bayar utangnya, itu kan menjadi suatu masalah kan. Masalah itu. Nah, itu sebenarnya kayak gitu, itu permasalahan kecil sebenarnya, tapi besar, dampaknya besar. Makanya ketika mulai suatu hubungan, keuangan itu harus dibicarakan. Ya kan ini kan tadi kan membahas kesiapan Mas Iqbal, kesiapan. Nah, kesiapan nikahnya kapan? Masih belum. Aku masih belum memikirkan. Aku menghidupi anak orang. Aku masih belum bisa membayangkan. Aku berdebat sama mertuaku, bos. Aku masih belum lah, santai. Jadi nunggu tanggal mainnya. Siap. Yang penting finansialnya aku butuh dulu. Terus yang penting aku punya rumah dulu, itu penting loh. Iyalah, rumah kan sebagai pondasi kita, mau. Kita harus disiapkan lah dari sekarang. Iya, aku harus punya rumah dulu, baru mikir ke arah sana. Iya sih, bener. Kalau aku setelah lulus kuliah itu pengen sebelum Nikah? menikah itu sebelum menikah itu punya rumah hasil sendiri lah. Jadi intinya sebelum nikah. Kalau kamu? Yang pengennya juga gitu. Sama dong. Karena satu awan masih belum punya rumah. Status rumah di rumahku masih kontrak. Yang dimana 1 tahun lagi selesai. Kan itu diperpanjang atau gimana? Atau ya masih belum tahu sih. Karena itu kan tergantung dari yang punya rumah. Jadi tergantung yang punya rumah bisa diperpanjang atau enggak. Kalau misal bisa diperpanjang ya enak, kalau enggak ya nyari lagi. lo kok di kota ya? Iya, karena akses. Aku terlalu memikirkan akses gue ke kampus, akses gue tempat yang istilahnya aku butuhkan. Tuh. Nanti kalau kamu seumpamanya punya planning atau rencana ya untuk mencari rumah ya, kabarin, siapa tahu bisa bantu. Oh siap. Rencana aku punya uang segini, aku mau cari rumah ya masih di kota lah, pokoknya meskipun di desa ya gak apa-apa, sementing akses jalan untuk menuju ke kota itu mudah, bisa diatur nanti. Ya pokoknya nanti kalau misal dapat tanah kosong ya aku kan bangun. Nggak usah mewah-mewah, 3 lantai ke atas, 12 lantai ke bawah. Oh, kayak lipo ya. Iya. Udah kalau gitu. Yaudah kan. Terima kasih yang udah menonton. Kalau
suka ya di like, kalau yang nggak suka ya biarin aja bos, nggak usah diputer goblok, Tambahan. Ya, aku kan itu kan vlog. nambahin ya. Nambahin buat teman-teman yang menonton. Sekarang kan lagi pandemi COVID-19. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, maskernya dipakai. Kita sudah kita sudah cuci tangan tadi, kita sudah cek suhu dan alhamdulillah kita aman. Untuk teman-teman semoga semuanya sehat semuanya dan teman-teman semoga bahagia semuanya. Amin. Mantul. Mantap. Wes.